Halo sahabat Dikbud, senang sekali saya Indri Hapsari kembali menyapa sahabat Dikbud semua tentunya dalam Sapa Pendidikan. Nah sahabat Dikbud, setelah pertama kali dirilis di tahun 2022, rapor pendidikan telah digunakan oleh sekolah-sekolah dan juga pemerintah daerah sebagai pedoman dalam merencanakan strategi peningkatan kualitas pembelajaran. Dan kini masyarakat sudah bisa mengakses segala informasi rapor pendidikan untuk turut berkolaborasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, sahabat Dikbud telah hadir bersama dengan kita tentunya di studio Sapa Pendidikan Ibu Zulfa Maulidah, Kepala SDI Al-Alaq Kota Bekasi. Betul, Bu? Betul. Halo betul, Ibu, Mbak. apa kabar? Alhamdulillah baik. Semoga sehat selalu ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Bu, nanti sedikit ngobrol-ngobrol nih Bu mengenai rapor pendidikan. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita sama-sama melihat opini masyarakat mengenai rapor pendidikan. Ini dia liputannya. Sebagai orang tua, rapor pendidikan ini adalah salah satu cara bagi kami sebagai orang tua untuk melihat evaluasi sejauh mana sih proses pembelajaran di satuan pendidikan. Dan dari saya secara pribadi, rapor pendidikan ini adalah salah satu refleksi bagi kami untuk bisa membantu dan berkolaborasi dengan sekolah. Jadi di sini kita seperti hashtag yang tadi disampaikan bahwa kita semua berperan dalam pendidikan Indonesia. Jadi rapor pendidikan ini adalah salah satu cara bagi kami sebagai orang tua untuk bisa mensupport dan mendukung segala sesuatu dalam hal ini adalah mengenai proses belajar mengajar, proses belajar di sekolah anak. Sebenarnya sangat penting ya, karena kami ibu-ibu penggerak Selida Community merupakan orang tua yang sangat peduli terhadap pendidikan anak-anaknya. Oleh karena itu sebenarnya kami sangat antusias dan kami sangat ingin berpartisipasi nih dalam melihat hasil dari rapor pendidikan setiap satuan pendidikan. Tapi tadi sayangnya ya, mungkin belum seluruh sekolah atau satuan pendidikan di seluruh Indonesia yang menyambut baik maksud dari para ibu penggerak ini, sehingga tak jarang mungkin ada yang pernah mendapat penolakan atau mungkin itikat baiknya kurang disambut baik gitu ya, sehingga agak menyurutkan niat. Tapi bismillah nih, mudah-mudahan dengan perilisan rapor pendidikan versi terbaru ini gitu ya, apalagi tadi sudah mendapat arahan dari Pak Nino bahwa yuk sama-sama nggak apa-apa kita dengan adanya kolaborasi dari seluruh pihak ya, dari guru, kepala sekolah, seluruh elemen pendidikan dan bahkan orang tua juga punya peran di sini. Harapannya apapun nanti rintangan atau halangan yang ditemui oleh orang tua itu tidak menyurutkan semangat orang tua untuk bisa terlibat di rapor pendidikan ini. Nah itu tadi ya Bu ya, berbagai asumsi masyarakat mengenai rapor pendidikan Indonesia. Ternyata masih banyak juga nih ya yang belum mengetahui secara detail mengenai rapor pendidikan Indonesia. Bu, kalau menurut Ibu sendiri nih, seberapa penting sih Bu rapor pendidikan itu untuk bisa diakses oleh masyarakat? Baik, terima kasih Mbak Indri untuk pertanyaannya. Ya, menurut saya ini penting untuk bisa diakses oleh masyarakat karena ini kan proyek gotong royong ya, kolaborasi. Diperlukan banyak masukan, banyak input dari berbagai pihak untuk mengetahui sehingga bisa menimbulkan kepedulian dan nantinya bisa saling berbagi begitu Mbak. Baik. Nah menurut Bu Zulfa sendiri seberapa besar sih Bu dampak dari peran masyarakat atau orang tua siswa dalam upaya peningkatan kualitas belajar? Oke, baik, terima kasih Mbak. Jadi gini, kalau saya bersama dengan orang tua di Al-Alaq tuh selalu duduk bareng gitu ya. Kita sering banget punya yang namanya sharing session bersama. Terus di situ biasanya kita akan berbagi apa sih yang Bunda Ayah rasakan, misalnya apa yang masih menjadi concern. Karena memang insight dari mereka bisa jadi masukan buat kita gitu ya. Dan lagi kalau misalnya orang tua merasa dia punya suara, dia punya kanal untuk menyampaikan, dia juga bisa lebih open sama kita dan itu insya Allah akan merubah sesuatu. Karena selalu saya bilang, Bunda, Ayah, kita ini bukan musuh, kita adalah partner. Kalau dalam satu perahu tujuan kita sama, mengantarkan anak-anak kita ke
kemampuan terbaik mereka. Baik. Seperti itu, Mbak. Betul, betul. Jadi bisa berjalan beriringan ya Bu ya. Betul. Betul, betul. Dan kemudian apa sih Bu dampak yang sudah SDI Al-Alaq rasakan dengan adanya rapor pendidikan? Baik, jadi saya mau cerita ya Mbak ya, Bapak Ibu semua, teman-teman. Tahun lalu itu kami rapor 2022 itu punya semua spektrum warna. Ya. Ada merah, kuning, hijau, dan biru. Baik. Jadi pada saat itu tuh kita yang oke, gitu ya. Baik. Terus kebetulan tahun lalu itu literasi sama numerasi kami agak jomplang. Oh, baik. Literasi kami biru, Iya. numerasi kami kuning menuju hijau. Oh, baik. Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa gitu Iya, ya. iya. Nah, kita akhirnya berusaha untuk sharing, Iya. cari tahu baik itu dari sesama guru maupun dari peserta didik gitu. Nah, kemudian kita berupaya melakukan berbagai inovasi. Contoh, belajar numerasi itu bukan cuma di matematika, tapi juga bisa di yang lain. Misalnya, kita sholat sehari berapa rakaat? Nah, 17. 17 adalah bagian dari numerasi misalnya. Alhamdulillah tahun ini rapor kami satu warna Mbak, hijau semua. Saya bersyukur banget, Masya Allah ya. Jadi kalau ditanya apakah ada efeknya atau tidak, pasti ada. Paling tidak kita dapat gambaran berdasarkan data dan fakta, bukan asumsi. Betul. Kadang-kadang kita apa ya yang masih kurang, apa ya yang masih harus diperbaiki. Benar. Nah, rapor pendidikan ini kepake banget dan saya ngajak teman-teman semua, ayo pakai sebanyak-banyaknya supaya kita tahu banget kondisi kita seperti apa. Betul. Biar bisa langsung teratasi. Betul. Apalagi kalau biasanya kalau yang merah-merah tuh yang utama yang harus diatasi ya. Urgentnya. Betul Bu. Betul. Bahkan kayak kondisi kami nih Mbak, semuanya hijau. Saya juga awalnya gitu, tapi begitu selesai pasti tetap ada something nih. Nah, kemudian kami menemukan ternyata tetap ada satu, yaitu iklim keamanan sekolah yang turunnya sedikit sih 4,99. Tapi ketika kita ngeliat akar masalahnya, ternyata itu ada di iklim inklusivitas. Baik. Dan ketika kita klik inspirasi benahi, sempat kaget dong. Kok penanggulangan rokok? Baik. Terus saya bilang kok anak SD rokok gitu kan. Tapi karena saya kepo, saya terusin aja ke PMM. Ternyata di situ ngomongin soal BK, bimbingan konseling. Dan buat saya tuh kepake banget karena ini adalah konsep yang baru di SD. Baik. Kalau di SD kan guru kelas ya Mbak, bukan guru BK. Jadi BK itu saya tahu ternyata ada 6 fungsi BK, ada 4 layanan BK. Nah, kita lagi merumuskan nih gimana dari inspirasi benahi ini bisa kita sesuaikan dengan karakteristik peserta didik kita. Sekolah supaya bisa menghasilkan program yang bermanfaat untuk anak-anak. Baik, sehingga yang tadinya warna merah jadi sekarang hijau ya Bu ya. Bahkan sekarang udah hijau semua ya. Sekarang sudah hijau semua, alhamdulillah. Baik Ibu. Dan sebelum dirilis rapor pendidikan publik, apakah SDI Al-Alaq sudah berkolaborasi atau sebelumnya udah melibatkan masyarakat gitu Bu, terutama orang tua siswa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SDI Al-Alaq? Baik. Seperti saya sampaikan dari awal ya Mbak, bahwa orang tua adalah partner. Jadi kita berkolaborasi. Anak-anak mereka adalah amanah kepada kami, anak-anak kami juga di sekolah. Jadi sebelum rapor pendidikan pun kita ada yang namanya PSTCP Mbak. Parent Student Teacher Collaboration Program. Di situ biasanya saya memaparkan Bunda dan Ayah dalam setahun ini rencana kegiatan sekolah kami akan apa saja. Kemudian nanti Ayah dan Bunda boleh bertanya, memberikan masukan dan lain sebagainya. Dan secara berkala biasanya 1 semester sekali juga ada sharing session tadi sama perwakilan Korlas ya, koordinator kelas itu. Dan kalau di setiap proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang merupakan kokurikuler di kurikulum Merdeka, kita juga biasanya narasumber kita libatkan dari orang tua. Contohnya misalnya kami pernah ada tema kewirausahaan. Jadi di awal tahun itu kita biasanya punya list gitu ya, nama orang tua, profesi. Kemudian ada pertanyaan, jika sekolah memiliki program yang berhubungan dengan keahlian Ayah dan Bunda, apakah Ayah Bunda bersedia menjadi narasumber? Nah, kita cari tuh yang jawabnya iya. Yang ya, misalnya, ini wirausaha. Nah, biasanya kita akan hubungi lewat wali kelasnya. Lewat homeroom teacher. Misalnya kayak, Bunda, Ayah, kami akan ada program P5, nanti di aktivitas kesekian akan ada wawancara dengan narasumber. Apakah Ayah Bunda bersedia? Kalau misalnya mereka tidak bisa datang ke sekolah, mereka akan lewat Zoom atau lewat Gmeet, itu juga oke. Dan Masya Allah mereka juga sangat suportif gitu ya. Karena mereka lihat sendiri anak-anak kita memberikan pertanyaan, kemudian diskusi. Jadi orang tua itu memang bagian yang tidak terpisahkan pasti dari suatu lingkaran sekolah. Betul. Jadi suasana belajar juga lebih menyenangkan pasti ya Bu ya.
mereka happy di sekolah. Betul, gitu. betul. Ya. Dan kemudian selama ini bagaimana sih Bu cara SDI Al-Alaq mengakomodir komentar atau saran-saran dari orang tua siswa? Pasti banyak nih Bu ya. Betul. Apalagi yang namanya orang tua. Curhatan-curhatan pasti Benar, banyak ya sahabat benar, Dikbud ya. betul. Dan semuanya kan menginginkan yang terbaik Betul. untuk anaknya. Betul, betul. Jadi kita ada WA bersama wali kelas kan Ibu ya. Oh, Jadi wali kelas itu open kok untuk Ya. dihubungi. Tapi memang kita punya SOP. Ya. Contohnya Bunda Raya bisa menghubungi guru-guru kami sampai pukul 5 sore. Oh, baik. Karena kan bagaimanapun mereka punya keluarga Iya, ya. iya. Nah setelah itu kalau urgent silakan telepon. Iya. Tapi kalau masih bisa besok akan direspon pada besok hari jam 7 pagi misalnya. Oh, baik. Jadi di situ orang tua sangat bisa untuk mengajukan concern kepada sekolah, Iya. begitu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua yang pertemuan dengan Korlas secara berkala, Iya. biasanya satu semester satu kali. Begitu. Terus kemudian juga kalau misalnya ada respon Iya. gitu ya, biasanya kita terima dulu. Walaupun mungkin hati mendidih, tapi tetap kita berusaha untuk oke, ini masukan. Iya. Kita akan bikin skala prioritas. Iya. Mana yang benar-benar penting disegerakan dan yang bisa kita lakukan. Tapi ini memang oke. Iya. Contoh seperti misalnya ada kasus Iya. dalam tanda kutip bully ya. Oke. Anaknya main bola terus jatuh gitu Iya, Mbak. iya. Terus orang tuanya, Miss anak saya tadi jatuh dan segala macam dibully. Kemudian biasanya besok tuh kita panggil anak-anaknya, kita solving problem. Oke. Kemarin tuh kenapa, Ya. apa yang terjadi gitu kan, Ya. cerita dong. Nah nanti dari cerita itu Ya. kita biasanya concern ke mereka. Oke, lagi main bola jatuh. Apakah itu bully nak? Betul, betul. Ya sebenarnya kan enggak Miss, namanya kita berebutan bola. Iya. Nah dari situ ternyata ada insight menarik Iya, gitu Mbak, iya, bahwa iya. oh penting nih untuk anak kenal Iya. konsep yang mana yang bully, yang mana yang bukan bully. Betul. Jadi mereka bisa melakukannya itu. Jadi biasanya kita siapin kartu kata gitu iya, ya Mbak, kata baik. kalimat. Misalnya gini, masuk kelas tanpa salam. Nah mereka nanti buka pintu, mereka Iya. peragain. Oh. Jadi ada satu kelompok meragain Iya, gitu iya. ya. Terus kita tanya, ini bully atau bukan Iya. nak? Gitu. Itu nggak sopan Miss, Iya. tapi bukan bully. Kenapa? Kan nggak nyakitin siapapun. Iya. Oh, oke, Betul, good. betul. Jadi ternyata ada ya behavior yang tidak baik, Iya. tidak boleh dilakukan, Iya. tapi bukan bully. Oh, baik. Tadi bisa juga lari, lagi main Iya. bola atau lagi main olahraga Jatuh. gitu ya. Jatuh. Kalau nggak mau jatuh duduk aja baca ya nak. Betul. Gitu. Tapi kalau misalnya ada teman kalian jalan, terus kalian sengaja nyelengkat itu apa? Bully Miss, karena sengaja menyakiti. Iya, Seperti baik. itu. Jadi Wah, seru insight-nya ya. menarik. Iya, ya menarik sekali. Jadi ini ya Bu ya, anak-anak juga terus semangat belajar ya. Dan pastinya juga bisa lebih tahu nih, tahu sedari dini, bisa melakukan perbandingan sedari dini. Benar. Biar kedepannya juga mengerti ya Bu ya. Iya. Karena bahaya ya nanti kalau Betul. terbawa sampai dewasa nanti ya sahabat Dikbud ya. Iya. Kalau misalnya pemahamannya tidak tahu ya Bu ya. Contoh aja yang tadi Ibu bilang gitu ya, kalau misalnya jatuh sendiri itu berarti bukan bullying. Iya. Kalau misalnya sampai besar terus ke bawah, Iya. nanti jatuhnya dibilangnya apa? Drama Korban gitu ya, bully, korban betul, bullying gitu ya. betul. Baik Bu. Dan Kemudian mereka belajar solving problem, itu Ya. juga yang penting. Nah, gitu itu ya. paling penting sih. Banget. Jadi salah satu hal yang menurut saya sangat penting Ya. kita sebagai orang tua ya, Baik, pasti baik. pengen yang terbaik buat anaknya Mbak. Iya, betul Tapi sekali. we won't live forever, right? Iya. Maksudnya ada masa di mana ya entah itu karena Allah yang memanggil Iya, kita iya, atau iya. karena something, Iya. kita nggak bisa lagi melindungi dia. Iya. Bagaimana mungkin anak kita yang nggak akan jadi anak selama-lamanya, Iya. mereka nggak belajar bagaimana nyelesain masalahnya, Iya. bagaimana mengelola emosinya, Itu dia. bagaimana Penting solving problem. Penting tuh. Ketika jadi orang dewasa akan seperti apa? Iya. Saat mungkin kita udah nggak ada. Iya, Ya. iya. Itu buat saya tuh skill, Betul. life skill yang memang Betul. dari kecil Betul. sudah dibiasakan. Basic banget ya Bu, itu basic Bener, banget harus punya ya bener. Bu ya. Supaya nggak Bener-bener. dikit-dikit tuh jadi Bener. kayak aku kena mental nih gitu. Iya, betul. I do appreciate bahwa anak itu Ya, betul. should be happy, tapi Ya. kita kan nggak mau ngasilin generasi strawberry. Betul, betul. Jadi tetap harus ke depannya tuh anak-anak bisa dikatakan mandiri ya Bu ya. Untuk solve Malah, problem sendiri, betul. mencari solusi terbaik sendiri, Benar. tanpa harus sedikit-sedikit, "Ma, aku harus gimana ya?" gitu. Betul. Iya, betul. Baik sekali itu Bu. Dan kemudian dalam pelaksanaannya nih Bu, dalam pelaksanaan asesmen nasional itu kan dari pengalaman Bu Zulfa Betul. pribadi ya Bu ya. Apakah masih ada yang beranggapan asesmen nasional ini adalah kompetisi antar satuan pendidikan? Oke. Banyak nih Bu soalnya bocoran-bocoran Betul. seperti itu. Oke. Hmm. Pernah dengar, Ya. Mbak, pernah dengar. Tapi saya waktu dari awal belajar tentang asesmen nasional, yang menarik buat saya Ya, adalah ya. it's not
between you and others, Nah. tapi between you and yourself. Iya. Bagaimana dirimu dulu ya sebagai satuan pendidikan, sebagai sebuah institusi, sebagai guru, sebagai peserta didik, dulu dan sekarang. Iya. Jadi memang di situ sih ada ya di lingkup nasional capaiannya apa. Tapi kan nggak disebutin sekolahnya. Ya. Jadi kita tahu aja, oh ya kita ada di 20% besar nih di skala nasional. Alhamdulillah misalnya. Tapi ada juga nih yang masih ada di bawah justru atau di tengah. Jadi bukan kita versus orang lain, tapi kita versus kita. Gitu. Nah itu yang menarik dari konsep ANBK kalau menurut aku. Karena kayak kita nggak harus kepo, itu bukan sebuah kompetisi. Bahkan kalau kita di Al-Alaq, saya selalu bilang, jangan bikin skenario apapun. Nama anak itu 30 yang keluar, silahkan mereka. Baik. Ajukan, nggak usah ganti-ganti anaknya, kecuali waktu itu pernah ada kejadian sakit, cacar. Anaknya mau bunda apa cacar spreading. Mungkin kalau cuma flu, batuk, pilek ya kita masih oke. Tapi kalau cacar kan enggak. Tapi kan ada backupnya ya 5 orang temannya. Itu paling kejadian. Gitu. Tapi kalau misalnya mengada-adakan, seakan-akan dibuat, kenapa? Kalau buat saya, penting untuk memotret satuan pendidikan kita secara utuh. Bener nggak sih sekali. Proses pembelajaran kita selama ini efektif? Iya. Kalau efektif artinya siapapun anaknya, dia akan bisa gitu kan ya. Terus kalau emang belum, ya sudah yuk kita bareng-bareng nih, kita gotong royong. Kalau dulu orang tua saya sering ngomong gini, mending nangis sekarang daripada nangis nanti. Betul. Kalau nangis sekarang masih ada kesempatan untuk perbaiki. Kalau nangisnya nanti tuh udah agak sulit. Makanya alhamdulillah juga kita dari yayasan, teman-teman guru semuanya itu really concern terhadap hal-hal ini gitu. Jadi alhamdulillah insya Allah tidak ada, karena kita juga justru pengen tahu ada apa dengan kita. Betul, gitu ya. Kan nggak boleh juga kalah dengan judul film yang terkenal itu kan. Apa tuh Bu? Ada apa dengan baik. Ada apa dengan kita. Betul baik Bu. Dan untuk membuat perencanaan juga nggak berdasarkan asumsi, tapi ada data, fakta. Suka dengar juga sih gini misalnya Mbak, rapor pendidikan tuh nggak sesuai 100%. Saya juga memahami dan benar nggak 100%. Tapi minimal ada benang merahnya. Betul. Gitu. Jadi jangan mental block dulu, gitu. Tadi misalnya kasus saya Mbak, pas misalnya saya lihat narkoba atau rokok, terus saya langsung yang tadi Bu bilang. Ngaco nih, gitu ya. Saya nggak ngeklik lebih lanjut, mungkin saya nggak akan kenalan dengan BK. Betul. Ayo lihat dulu, explore. Itu ilmu baru loh, dan kalau bermanfaat buat anak-anak tuh Masya Allah. Gitu. Baik sekali Bu, betul sekali ya Bu ya. Nah Bu, tentunya nih banyak sekali nih isu-isu yang tidak bisa diungkapkan secara langsung oleh peserta didik. Isu apa aja sih Bu yang baru dapat Ibu ketahui gitu setelah adanya rapor pendidikan? Oke. Jadi kita dulu sempat punya suatu sistem gitu Mbak ya. Judulnya itu, kalau kita bisa nulis untuk diri kita sendiri, kita mau nulis apa? Oh baik. Jadi di kertas lembar, tulis tanpa nama. Mereka boleh nulis apa aja concern. Nah itu kadang-kadang lucu-lucu tuh, kayak misalnya gini, jangan check out mulu, gitu misalnya. Atau misalnya, aku nggak suka kalau misalnya aku diapain gitu. Nah dari situ kita berusaha untuk ngumpulin informasi yang memang random ya. Nah tapi selain yang random tadi juga ada setiap akhir semester itu kita biasanya kirimkan G-form Mbak ke orang tua. Kita tanya bagaimana pendapat mereka tentang pembelajaran, tentang kita punya learning management system kan namanya LMS Mat Al-Alaq. Itu yang ngebangun teman-teman guru di Al-Alaq. Sampai sekarang kita pakai walaupun sudah tetap muka 100% ya. Nah di situ salah satu pertanyaannya yang kunci adalah apa yang menjadi masukan ayah dan bunda untuk perbaikan ke depannya. Nah, itu kita minta mereka ngisinya bareng anak. Iya, jadi di bagian atas keterangannya itu silakan ayah dan bunda menjawab G-form ini bersama dengan peserta didik. Karena kan yang mengalami mereka. Betul. Menurut kamu gimana gitu. Nah, itu kita bisa punya banyak banget database karena memang berbasis data itu enak ya. Berbasis data itu kita jadi tahu realnya seperti apa sih yang ada seperti itu. Nah sekarang itu kalau dalam hal internal dengan rapor pendidikan berarti kan ada hal lain yaitu ANBK. Jadi kita bisa dalam tanda kutip
bukan mengawinkan ya, artinya menjalani keduanya ini, baik yang skalanya internal maupun yang dari rapor pendidikan itu, sehingga kita bisa punya lebih banyak opsi gitu, seperti itu. Jadi sehingga direfleksikannya juga lebih baik ya Bu ya, ke depannya ya Bu ya. Benar-benar sekali. Selanjutnya kedepannya bisa lebih berkembang. Benar-benar sekali. Nih ya Bu, kemudian untuk sarana dan prasarana di Al-Alaq itu termasuk skala prioritas nggak sih Bu? Oke, alhamdulillah Mbak. Bahkan di akreditasi itu sarpras kami 100 nilainya. Wow. Jadi alhamdulillah yayasan orang tua tuh sangat concern terhadap hal tersebut. Alhamdulillah tidak. Namun yang menjadi PR kami sekarang adalah di iklim inklusivitas. Dan kita lagi saya sama teman-teman guru lagi sama-sama belajar lewat komunitas belajar Al-Alaq. Itu kita lagi berusaha merumuskan. Karena kan memang BK ini adanya di level SMP ke atas ya. Kita lagi coba nih, ilmunya kita ambil dulu. Tapi nanti kita susun program yang sesuai dengan karakteristik anak SD. Baik. Yang bisa menjawab apa sih yang jadi kebutuhan mereka. Seperti itu Mbak. Iya, baik-baik ya. Sehingga anak-anak juga mungkin menyampaikan keluhan, ketidaknyamanan lebih nyaman ya Bu. Yes. Karena Indri ngerasain sendiri kalau zaman dulu kan memang SMP ya Bu ya, dimulai dari SMP gitu. Betul. Itu pun kita takut. Ya, kebanyakan teman-teman tuh gitu takut. Karena jarang yang vokal. Kebetulan kalau Indri kan vokal, tapi kan gak semua teman-teman bisa berani mengungkapkan gitu ya Bu ya. Mungkin beda banget sama anak-anak kami Mbak. Nah, anak-anak kami itu dulu boleh nggak Bu di-share Bu ke sahabat Dikbud? Sahabat Dikbud, kalau dulu kita punya jam kosong itu kan gitu ya. Langsung main ya. Kalau anak-anak kami sekarang itu, Mister udah waktunya ke kelas aku. Miss, udah waktunya. Miss kayak apa bahasa Inggris. Sebentar ya, Mister abis minum. Malah dicari-cari ya Bu. Dicari-cari. Bisa bilang gini, ya sudah, fans kita tuh anak-anak. Tapi itu menimbulkan sebuah kebahagiaan tersendiri bahwa anak-anak nyaman bersama kita. Kemudian juga kita jadi bagian penting dalam perjalanan mereka gitu. Which is itulah guru. Guru itu sosok yang dirindukan, sosok yang bisa jadi inspirasi. Dan menurut kami itu yang memberikan energi untuk terus bergerak gitu Mbak. Wah, menarik sekali Bu. Karena sebetulnya yang sering Indri lihat ya Bu ya, mungkin sahabat Dikbud juga merasakan gitu bahwa sekolah itu kok tidak menyenangkan ya, boring, atau bahasa anak-anak sekarang seperti itu ya Bu ya, dengan suasana kelasnya mungkin, suasana dengan guru-guru dan semuanya gitu. Jadi ketika Ibu tadi bercerita, wow menarik sekali ya, karena kebanyakan kan teman-teman juga cerita gitu bahwa suasana sekolah itu memang harus semenarik itu ya Bu, biar anak-anak Indonesia semangat belajarnya, bisa lebih meningkatkan semangat belajar ya Bu ya. Dan kalau misalnya kadang-kadang ada yang sakit gitu kan, kita dulu sempat masih ada online, karena kalau ada yang sakit gitu ya Mbak, sakitnya misalnya positif, pasti itu kita online. Mereka yang kenapa harus online? Kita udah kelamaan online gitu. Jadi oke, ternyata sekolah itu dirindukan. Anak-anak happy. Dan itu yang lagi-lagi mahal. Precious ya. Ketika mereka senang belajar, berarti kan mereka anggap belajar itu bukan beban. Bahwa assessment itu nggak nakutin, tapi part of the lesson itself. Gitu. Wah, menyenangkan sekali ya. Betul-betul Bu. Nah, kemudian Ibu pertanyaan terakhir. Apa harapan Ibu untuk SDI Al-Alaq dan untuk pendidikan di Indonesia setelah dirilisnya rapor pendidikan publik? Ya, saya berharap mudah-mudahan dengan pemanfaatan rapor pendidikan, khususnya di SDI Islam Al-Alaq, kita bisa meningkatkan kolaborasi ya, guru dan orang tua serta peserta didik nyaman dan aman ada di sekolah, dan menjadi sekolah yang penuh berkah Mbak. Ilmunya bermanfaat dunia dan akhirat, dan akhirnya bisa mensupport pendidikan Indonesia secara berkelanjutan. Jadi untuk teman-teman semua, saya juga mengajak jangan malu-malu manfaatin rapor pendidikan gitu Mbak. Betul. Terima kasih. Amin. Nah, seperti yang tadi Ibu Zulfa juga sudah sampaikan, sahabat Dikbud, yuk jangan ragu, yuk kita sama-sama langsung aja akses ya websitenya di raporpendidikan.kemdikbud.go.id. Sekali lagi di raporpendidikan.kemdikbud.go.id. Yuk mari sama-sama memanfaatkan rapor pendidikan karena semua punya peran dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Ibu Zulfa, terima kasih banyak ya Bu sudah hadir di studio Sapa Pendidikan. Semoga informasi yang telah Ibu berikan bermanfaat untuk semua sahabat Dikbud. Semoga Ibu sukses dan sehat selalu. Nah, kalau gitu sahabat Dikbud, saatnya Indri Hapsari pamit undur diri dulu. Tapi jangan lupa saksikan terus Sapa Pendidikan di episode-episode berikutnya untuk mengetahui info-info mengenai seputar pendidikan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.